Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Ya, sebelum belajar kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tema 1, indahnya kebersamaan ini seperti yang ada di gambar, ini akan menjelaskan tentang kebersamaan di dalam masyarakat ya. Nah, ini kita akan belajar buku siswa ini ya, tematik terpadu kelas 4. Tema 1 kita akan belajar 3 subtema. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, kebersamaan dalam keberagaman, dan bersyukur atas keberagaman. Nah, subtema 1 ini menjelaskan tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, tahukah anak-anak bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih tentang keberagaman itu. Sekarang anak-anak disuruh membaca ya. Baca pawai budaya. Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini paragraf 1 ya anak-anak. Jadi lihat ya, kalau paragraf 1 itu adalah biasanya ada menjorok seperti ini ya. Nah, ini ada menjorok seperti ini. Ini paragraf 1. Kemudian kita ke bawah. Ini ada menjorok seperti ini. Ini paragraf 2. Ya, dibaca. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Kalau ini berarti paragraf berapa anak-anak? Iya, kalau ini pada paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, ini ada paragraf 4. Ini paragraf apa? 5. Paragraf 5 ya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal yang baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Anak-anak bisa pause sebentar untuk membaca semuanya. Nah, tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf. Tadi sudah ya. Kemudian jawablah pertanyaan. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Nah, sekarang kita kembali ke atas, ke paragraf 1. Nah, ini ya, ini paragraf 1. Membicarakan tentang apa anak-anak? Coba berpikir. Betul, ya benar. Membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu adalah gagasan pokok atau ide pokok atau kalimat utamanya ada di sini. Nah, selebihnya ini adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Jadi ada berapa kalimat? Ada berapa gagasan pokoknya? Ada 1 kalimat. 1. Tulisannya jelek ya. Maaf ya. Dan anak-anak kalau nulis juga boleh. Seperti guru jelek gini. Satu kalimat. Nah, sedangkan kalimat menjelas atau gagasan pendukung ada berapa? Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. 1.
Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pemerintah 2. Tahun ini mereka datang ke Alino untuk 3. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. 4. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan Pak Wai semakin dekat. Berarti ada 5 kalimat. Jadi anak-anak bisa melihat titiknya. Di situ ada 6 titik satu paragraf, adalah satu kalimat gagasan utama dan 5 kalimat gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Nah, seperti itu caranya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ini yang perlu digaris bawahi ya. Nah, selanjutnya anak-anak disuruh untuk menemukan gagasan pokok dan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Ini nanti dikerjakan, dibuat seperti ini. Jadi ini tugas hari ini ya. Ini mengerjakan ini ya. Ya. Kemudian mengerjakan ini. Ya. Selanjutnya mengerjakan ini. Sip. Lanjut. Nah, ini tidak usah ya, tidak usah dikerjakan karena sudah ditulis di atas tadi ya, tidak usah dikerjakan. Nah, sekarang, wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya ya. Karena budayanya banyak ya anak-anak. Ada budaya Jawa, budaya Madura, ada budaya Banjar, budaya Minang, budaya banyak sekali. Nanti kita akan belajar tentang kebudayaan. Agama juga. Agama di Indonesia ada berapa? Banyak ya, 5. Benar. Ada Islam, Kristen, atau Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, banyak juga ya. Walaupun kita beragam, tapi tetap kita harus bersama ya, atau bekerja sama. Tidak boleh karena berbeda kita tidak mau berteman dengan mereka. Dan bahasa daerahnya juga banyak sekali. Contohnya kalau di sini ya kita pakai bahasa Jawa. Nanti ada bahasa Sunda, ada bahasa Banjar. Banyak sekali di Indonesia, kaya sekali akan bahasa budaya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman. Nah, kita berlatih ya. Bertanyalah kepada temanmu. Bisa bertanya dengan teman. Bisa ini kita tulis aja langsung di sini. Nanti anak-anak bisa tulis, langsung tulis aja. Nomor 2 ya. Nomor 2 di sini. Misalnya ini bebas ya. Misalnya Ani. Ani ingin daerah mana? Ingin daerah mana? Misalnya Pati ya. Iya. Pati. Ya, nah teman yang namanya Ani. Ya, ciri khas daerah kalau Pati makanya apa Nana? Iya benar, gandul. Gandul. Kemudian rumahnya apa? Khas daerahnya joglo ya, rumah joglo. Nah, nanti nomor 3 anak-anak bisa tulis lagi. Nah, 3, 4, 5 saja. 5 saja. Nanti nama siswanya bebas. Di internet banyak ya. Daerah asalnya mungkin bisa di sini Yogyakarta. Nanti khas makanannya apa, rumahnya apa. Daerah asalnya juga bisa. Misalnya di sini ada Palembang, di sini ada Kalimantan. Bebas saja ya. Namanya juga bebas. Nah, ini berarti nanti dikerjakan. Teret. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jadi biar nggak ada perpecahan.
tidak ada pertengkaran. Oke, lanjut. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Bagaimana? Bermain bersama dengan teman yang berbeda agama. Benar. Yang kedua, misalnya bekerja kelompok, misalnya. Ini apa ya? Bisa apa ini? Kerja kelompok. Ditambah nanti ya, dengan teman yang berlainan suku atau budaya. Di sini apa? Kerja bakti. Ya kalau di sekolah. Apalagi ya anak-anak? Mungkin kalau di rumah ngapain? Gotong royong. Mungkin membangun jembatan bisa ya dengan tetangga yang berbeda suku. Mungkin tetangga kan ada yang dari lain-lain ya, mungkin dari lain daerah, dari Sumatera, Kalimantan gitu. Sini apa lagi? Misalnya ronda malam, misalnya ya, biar nggak ada, biar aman ya kampungnya ya, ronda malam. Kemudian bawahnya sikap tidak menghargai keberagaman. Sikapnya yang jelek, bermain hanya dengan temannya satu suku bangsa. Kemudian apa? Bekerja kelompok dengan teman yang satu tujuan. Misalnya orang pintar semua, nggak mau dengan yang pintarnya kurang, itu kan nggak boleh ya, anak-anak ya. Kemudian kerja bakti dengan yang selevel saja, misalnya dia itu bukan level saya, itu kan nggak boleh lah. Gotong royong dengan satu suku atau ronda malam dengan yang sama itu ya, misalnya sama pekerjaannya, kan nggak boleh sayang, nggak boleh anakku. Nah, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Kita harus menghargai perbedaan. Selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia apa? Cara memainkannya berbeda-beda ya. Ada yang dengan dipetik, contohnya kecapi. Ini dengan dipetik. Angklung dengan digoyangkan, berasal dari Jawa Barat. Kendang dengan cara kendang diapain? Dipukul. Nah, ini berasal dari Jawa Barat. Tifa dari Papua. Nah, lihat. Ini ada gambarnya, anak-anak. Pernah melihat? Ya, kalau belum pernah lihat, ini bisa melihat. Angklung, ini adalah angklung. Ini dengan cara digoyang-goyang ya, biar bunyi. Kalau ini dengan ditiup sawang. Kalau ini kecapi dipetik. Kalau kendang diapain? Ya, dipukul. Tifa juga dipukul. Asal daerahnya juga di sini sudah ada ya. Sudah ada. Nah, kalau sudah ada, sekarang anak-anak mengerjakan ini. Iya, mengerjakan ini. Ini kita lihat dari atas tadi ya. Ini mudah saja. Ini nanti alat musiknya apa? Contohnya di sini, angklung ya. Contohnya angklung. Misalnya anak-anak nulis di sini ya. Sini ya. Angklung berasal dari Jawa apa tadi ya? Guru lupa. Kak Tas yuk nyontek. Gak boleh ya. Nah, coba lagi. Angklung mana? Angklung Jawa Barat. Sini ya.
kita tulis dulu. Nah, ini yang di atas suka ngapain? Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Mudah saja ya. Yang di atas yang suling, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling dan tersebut menghasilkan bunyi. Nah, kalau di sini ya mudah saja dengan cara digoyangkan sehingga getaran menghasilkan bunyi. Seperti itu. 3, 4, 5 dikerjakan. Bisa melihat dari sini. Pause dulu, dibaca dulu, oke? Lanjut. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang menghasilkan bunyi? Banyak sekali ya? Iya dong. Contohnya ada peluit. Peluit itu sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Apalagi? Meja. Meja diapakan? Dipukul-pukul sehingga getarannya bisa menghasilkan bunyi. Apalagi gitar. Gitar dipetik sehingga menghasilkan bunyi. Ini tidak usah dikerjakan ya. Sudah banyak tadi anak-anak tugasnya. Apalagi banyak sekali ya. Banyak sekali, tidak usah dikerjakan. Ini juga. Nah, ini juga tidak usah dikerjakan. Jadi itu kesimpulannya ya. Menurutmu bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Jadi bunyi bisa dihasilkan benda-benda tadi dengan cara dipukul, ditiup, diapain lagi tadi? Dipetik, digoyang-goyangkan. Banyak sekali ya. Nah, Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu tentang hal tersebut. Benar nggak sih? Benar ya. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Bagaimana? Nah, coba lihat. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Ya tadi, kayak kalau tidak ada tadi ditiup, dipukul. Ditiup, dipukul kan enggak akan ada getaran. Nah, getaran itu yang akan bisa menimbulkan bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Jadi udaranya ikut bergetar ya, anak-anak. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut, ayo diucapkan, apa? Benar, sumber bunyi. Kalau dibalik, apa sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Diulang-ulang biar hafal. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya meja, kursi, tembok. Padat ya. Cair. Contohnya air. Apalagi? Ya karena ada iramanya ya mungkin ya. Iya. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok? Ya kita tidak perlu berkelompok ya. Bagaimana caramu? Ya mungkin ini bisa berkelompok dengan orang tua. Bisa minta bantuan kepada bapak atau ibu untuk misal ibu ngetok piringnya, kamu ngetok pancinya, gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Warna kulit juga beda loh. Coba sama temenmu, tangannya dibuka, ada yang putih, ada yang kuning, sawo matang, hitam laksat. Enggak ya, bercanda anak-anak. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri dari berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik.
Asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Gak boleh marah karena berbeda ya. Kita harus saling menghargai. Karena marah itu apa anak-anak? Marah itu adalah sifatnya syaitan. Jangan diikuti ya. Jadi gimana cara saling menghargai keberagaman ya? Gak boleh saling marah. Gak boleh punya rasa marah. Nah, menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Kok bisa, Bu? Karena kita kalau gak marah, kita bisa saling menghargai sama teman kita, orang tua, tetangga. Itu kan kita gak ada pertengkaran, kan tidak ada. Iya, jadi kita persatuan dan kesatuan itu akan kukuh, diperkuat dengan kita sendiri kan. Dan semua orang juga pasti hidup rukun walaupun punya perbedaan. Nah, apa yang kamu pelajari dari hari ini? Nah, banyak sekali, Bu. Ya benar. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan sekitarmu? Tadi ya, saling menghargai. Ya, dengan cara kerjasama. Nah, pembelajaran 1 sudah selesai. Silahkan anak-anak mengerjakan tadi yang Bu Guru contreng seperti ini dikerjakan. Ya, kemudian difotokan, laporkan di Japri WA Bu Guru. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.